Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balerong untuk segenap pencinta di ranah maupun di rantau. Inilah sajian kami di awal 2009 ini, sebuah perbincangan seputar adat dan keminangkabauan, diramu oleh Angku Yus Datuk Perpatiah dengan judul Diskusi Adat. Dalam karakter seorang mahasiswi yang mewakili aspirasi Angkatan Muda Minang, kritis, ilmiah, lugas, dan sedikit karengkang, berhadapan dengan sosok pemangku adat seni klasik yang bijak. Anda akan melihat pertarungan hitam putih antara dua generasi berbeda posisi untuk satu sasaran tembak. Seru, asyik, dan perlu untuk disimak. Sebagai kemenakan, Nani Syamsu, dan sebagai Mama, Yus Datuk Perpati. Selamat mengikuti. Mak Datuk Perpati ya? Iyo, Ambo. Lai takkan adik Mak Datuk. Sia, Ambo. Yo lupa, Mama. Sia garannya. Cubolah kana-kana bana dulu, Mak. Yo, dek lama lupa, dek banyak ragu, weh. Nanini apa tanya soal petatah petitih tempo hari. Oh, iyo. Anak gadis sekolah tinggi yang membuat ujian, ya? Batu, Mak. Barakai bantuan Mama, kini ambola S1, Mak. Kali satu baru? S1, sarjana. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Ya. Maaf, sinyal mamaku hilang-hilang timbu, adang takana, adang lupa. Biasa, Mak. Itu gejala tua. Bukan gejala lah, Ipia. Atau, Mak? Memang lagay. Oh, iya. Macamku, Mama. Ambo datang kemari nak menyambung bincang-bincang kita nan sari. Lai ka bisa juga Mama membantu Ambo. Ya, insyaAllah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin Ambo diskusikan jo Mama koma. Tapi sabalunyo Ambo mohon maaf koma. Kok ado antara kita nan tak sapandapi sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan Mama. Tapi ya semata-mata ingin mencari kebenaran. Indak masalah. Biasa melawan mama ya kebenaran melawan guru jepituah. Ya. Mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nanjaniah saya nalandai. Nan perlu lah. Etikai samu bayak kok niai samu barasia sopan santun dan talendo. Iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemaya Mak. Apa tua? Balaya kapan rantiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui itu. Iya. Iyo itu naranca. Jadi lah Mak Datuk. Lah lamu sebenarnya kok Mak Datuk. Ambo memandam rasu kami Minangkabau. Tapi dek takwi mengatakan kowe. Kalau kasumbarang orang dan dalam momen dan kurang tape, Ambo khawatir babali awal panabangan. Padahal suara kami pewaris budaya Minangkabau minta didanga de generasi Mak Datuk nan lah lari sanjo. Apa masalahnya? Taruh tarang kok Mak Datuk. Ambo yo merasa malu dilahirkan sebagai anak Minang. Malu? Baad malu? Tansano Minangkabau ko organisasi kok Mak. Namun rasanya Ambo cabut saja jadi anggota. Yo gak parah tuh. Kecuali kok Mak, wajah Minangkabau dioperasi plastik sehingga bisa berubah roman. Apa tanya Mama Ste? Iyalah Mak. Sebanyak tuh ragam Minangkabau, indah ada satu pun tersalik rasa bangga di hati mereka. Yo, kadang-kadang tersanjung juga dek Cak Kabum si bule memuji panorama alamnya nan memang indah. Ngalain? Dado, hanya itu. Apa bana ai Minangkabau memberi malu kalian? Banyak. Dan terlampau banyak untuk dibilang cie-cie.
Umpamanya? Karakter orang awak nan angkuh, egois, hongeh, dan kurang santun. Balawan bana jo tutua katonyo dan bagurindang. Artinya kemanakan jajo je manusianya, bukan je Minangkabau. Kaduo-duonyo, Mak. Sebab masyarakat Minang adalah cerminan dari Minangkabau itu sendiri. Dan Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adatnya. Oh maaf, mohon masalah adat ijan disinggung-singgung dulu. Indak bisa, Maratua. Bagaimanapun, perilaku masyarakat adalah hasil produk dari ajaran adatnya. Saburuak tu bana Minangkabau de mato kalian? Buruk dan memalukan. Ba abana buruaknya? Coba ketengahkan. Bahwa siapapun tahu kalau ajaran adat Minang itu melawan arus peradaban. Ambivalen, kontroversial, dan penuh kepura-puraan. Nah, nan lebih parah lagi, Maratua, syariat Islam diposisikan sebagai pembenaran filosofi ajaran adat. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui benturan antara adat dan agama. Maaf kalau ambo lancang dan silakan Mbak Datuk tersinggung. Adalah hak setiap orang untuk berpendapat tentang satu masalah. Betul. Juga hak kemenakan menilai adat sebatas pandang anak muda. Hanya nama macamkan. Apa tu, Mak? Kok mengaruh alun sabi gawang mahawai alun sabi raso. Salah kaprah. Dikatakan pajak tak panggala awak menjujai dan tak pandai. Nan dilihat itu rupo nan didanga bunyi, Mak. Ketahuilah kemenakan. Orang acok melihat hanya cuma to laya, bukan cuma to batin. Nan batin itu barang gaib, Mak. Nisbi dan relatif. Sedangkan nan pasti adalah sesuatu nan bisa disaksikan panca indera. Itu baru sabateh ainul yakin. Nan mutlak pasti adalah hakul yakin. Pandangan kalbu nan di dalam. Sulit. Ambo alun bisa menangkok makna kata Madatua tadi. Abatanyo Mama Ste. Iya, Mak. Nan nan dahulu kilek cepat. Iya, tentu dahulu kilek, Mak. Keliru kemenakan. Keliru. Kilek jepatu serantak terjadinya. Tapi talingo talai penerimo. Iya. Artinya pandangaran indak kunjung melaporkan di saat kejadian. Mako talingo pengkhianat. Tapi Mato kan jujur, Mak Datuk. Mato pun kadang-kadang pengicu. Kato Mato, tungke nan masuk ayah itu bengkok. Tapi sesudah diangke ternyata lurus. Mako Mato itu pembohong besar. Maaf, Mak. Kami lata biasa melatih pikiran secara matematika, memakai nalar dan logika. Rumi ambo memahami analisa bakal puntun macam tu. Mungkasih Mama, barajalah Arif memandang sesuatu di balik dan nampak. Indak salamonyo nol itu bernilai kosong kemenakan. Dan dari kearifan itulah timbulnya nilai budi dan menunjukkan standar martabat seseorang. Barangkali kalian mengatakannya moralitas atau etika. Nah, justru masalah moral itu bananan akan ambo perbincangkan juga, Mak. Silakan. Satu hal yang paling memalukan, Mak, adalah tentang skandal bundokan doang. Skandal apa orang kemenakan mengkasih? Skandal seks. Sebagai ratu dan simbol wanita Minang, Bundo Kandung membuat aib nan tak mungkin dimaafkan. Beliau berselingkuh jo bawahannya sehingga melahirkan dang tuanku. Kemudian anak hubungan gelapnya jo Salamet Panjang Gomba itu dinobatkan menjadi putra mahkota Pagaruyang. Memalukan. Dari mana kemana akan mendapat kabar saya itu? Dari cerita kabar Cindomato. Kabar berasal dari kata kabar. Tapi kabar yang tidak teruji kebenarannya. Bukan kok kabar sama jo Tambo. Dan Tambo adalah sejarah. Salah pihak. Keabsahan kabar di bawah Tambo. Sedangkan Tambo itu sendiri bukanlah sejarah. Tapi sampai kini orang Minangkabau meyakini bahasanya Tambo itu sejarah. Keyakinan bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Artinya Mak Datuk mengatakan kalau berita dalam Tambo itu bohong. Ambo tidak mengatakan bohong. Nah. Mungkin iyo, mungkin tidak. Dan pasti tidak mutlak benar. Orang mengkategorikan cerita Tambo termasuk legenda, yaitu dongeng tentang kepahlawanan. Dongeng ataupun legenda, nan nyatu perselingkuhan Bundo Kanduang cacat di wajah Minangkabau. Dan itu mewariskan rasa malu bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah. Tolong kemanakan ceritakan balik kisah dalam kabar Cindomato itu. Macamku, Mak. Nan ambodanga adapun Bundo Kanduang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu.
Ambo ralat ste ucapan kemenakan. Apa tuh, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyuang, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyuang. Bukankah kerajaan Pagaruyuang itu terletak di Minangkabau? Betul. Tuh? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau namo etnis, sedangkan Pagaruyuang namo dinasti. Ambo yang tak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar ko, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Kini taruhkan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundo Kandung mempunyai hulu balang bernama Salamet Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundo Kandung terletak di tangan Pandekato. Iya, iya. Nah, istri Salamet Panjang Gombak bernama Kambang Bandowari, Ya. bertugas sebagai kepala dayang-dayang istana. Iya kan itu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Taruhkan. Pada suatu hari, Bundo Kandung taraga nak minum air kalapun nyua gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayan nan sanggup memanjat. Sebab kalau tu dijago oleh sagalo binatang babiso. Iya, iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salamet Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu. Sehingga berhasil mengambil sebuah dan membawanya turun. Ya. Sampai di bawah dibalah menjadi dua. Sabalah diminum dek Bundo Kandung. Anak sabalah lain diminum dek Kambang Bandowari. Iya, iya, iya. Nah, indak lama diantaranya, Mak. Bundo Kandung pun hamil, lalu melahirkan Dang Tuangku. Dan Kambang Bandowari hamil pulo. Baranak namanya Cindua Mato. Cindua Mato, betul. Konon kabarnya, Mak. Dan Tuangku jo Cindua Mato sarupo anak kambah. Sulit bagi orang untuk membedakan. Kalau mereka berjalan bayiriangan nan di muko itulah pasti dan tuangku kah. Kalau nan di belakang Cindua Mato. Ya. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Bah itu kisah di kabar Cindua Mato nanam bawa baca kok, Mak. Tidak salah, iya begitu. Begitu sebagian isi kabar Cindua Mato. Lantas, apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib Bundo Kandung? Masa Mak Datuk Perpatiah orang nan ar bijaksana ndak paham juga tuh pakai Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tuh, Mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gading adalah sebanso kelapa hias. Nan palapah jo buahnya berwarna kuning keemasan. Rancak dan anggun. Kerambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh Bundo Kandung. Diure nago bagaluang di tandan naniang besarang di pucuk ulang jago. 3 bulan lamu memanggil 7 alai sarawabi barulah sampai ke Silaro. Nah, ladape buah nan dicito lalu dibalas catuak seorang. Ayahnya diminum masuk ke parut Bundo Kandung, separuh ke parut si Kambang Bandowari. Iya. De untuang teka di Allah masing-masing pun hamil lalu melahirkan serupa anak kambah. Betul. Makonyo Cindua Mato judang tuangku urang sayah balain ibu anak dek Salamet Panjang Gombak. Iya betul. Sah benar. Sabana tape tafsiran nan Mama baca. Selanjutnya, Mak ya. Salamet Panjang Gombak itu adalah pendekar hadiah Raja Cina. Dari mana pula kemenakan dapat kabar suput? Tentu dari makna namo nambah pakai gombak artinya kan rambut, Mak. Nah, jadi Salamet Panjang Gombak artinya si Salamet nan panjang abuak. Nah, ciri-ciri pendekar Cina tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan, Mak? Mungkin saja itu. Dan anaknya jo istri sah Kambang Bandowari nan banamo Cindua Mato artinya nan bamato cando cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo Bundo Kandung banamo Dang Tuangku. Stop. Tantang nangko itu bersimpang kemenakan. Ambo manulak tuduhan maksiat Bundo Kandung. Mama membela orang bersalah. Bundo Kandung tidak bersalah. Dari Mama Datuk dapat keterangan kalau Bundo Kandung tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat Bundo Kandung di Salamet Panjang Gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menolak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau Bundo Kandung berselingkuh. Tidak masuk di akal. Mustahil. Analisa nama pakai? Adapun Bundo Kandung bukanlah raja absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada raja lain
yaitu rajo adat di Buo dan rajo ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan rajo Tigo Selo Tritunggal Tigo Sapilin. Iya. Indak masuk adihaka bundo kanduang kama lakukan maksiat nan disabalas woknyo tagak pucu adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukalah orang-orang bodoh nan picayo sajo dengan anak laya tak bapak nambak umpamo na bisa. Bapaknya pasti selamat panjang kok, Mbak. Tapi anak sah, bukan anak haram. Puno kanduang jo salamai melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah kini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat puno kanduang sebagai orang ningrat berdarah biru. Salamai panjang gombak hanyalah pegawai keamanan istana dan tidak sederajat dengan puno kanduang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan rajo atau pangeran putra mahkota. Iya. Bukan dengan hulu balang seperti si Salamai penyagombak itu. Kalau begitu mangga mangko indak bajodoh jo orang dan sama-sama sederajat, Mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan memakcur itu kan riwayat suram kehidupan asmara Bunda Kanduang. Silakan, Mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin Johansip Pagar Praja. Sedangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah. Sebagai seorang ratu cantik dan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, Bunda Kanduang banyak peminat. Para pangeran dan putra mahkota dari seantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nan Samato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Iya. Namun, sisi akolah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang pun berhasil. Aduh saja halangannya. Ampia-ampia jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang menggeliang. Iya, iya. Konon pernah kapar bunga rajo Cino dan ingin meminang ke Pagaruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudia betang hari nak taruh ke Batu Sangka. Iya, iya. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri Mak ya, Mak ya. Apa enggak? Talu larindo di labuhan kapan nalun singgah jo. Iya. Maka turunlah pitunjuk ke bundo Kanduang meminta Salamai jadi junjungan. Iya, iya, iya. Antara picayo tak picayo dan bak menganyuh widilia angkul balang pun mangguk panjang. Iya, iya, iya. Kini Tuan Gadi di Padang Gantiang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya makhudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Iyalah. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah nah menjadi pertimbangan untuk merasiokannya demi menjaga martabat Ratu Bunda Kanduang. Apa kira-kira? Lai paham kemana kan? Sangat paham sekali, Mak. Sangat laka paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpatiah. Sama saja bukan? Pendirian kemanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencaliak kan? Ya. Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Pundo Kanduang jo pandeka hadiah Rajo Cino skandal nan memalukan. Umpama persengkaan itu betul-betul terjadi. Apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iyo, Mak. Mengar malu. Kalau pemimpin mampu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat Pagaruyuang? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bunda Kanduang? Apa kemenakan pewaris dinasti Pagaruyuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpatiah indak saketik pun merasa gata ulah dek miang Bunda Kanduang? Ndak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja Pagaruyuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalihnya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda nak merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi dan kawin jo anak kanduangnya sendiri? Atau orang Nia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya dan konon berasal dari Wawau? Ya taruhlah, apa yang diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama Bunda Kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot? Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami kok sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang Pobia. Minang Pobia?
Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, iko na perlu dipertanyakan, Mak. Apa sekadar mencancang lawak tangah halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana. Kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datua. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa boleh? Masalah gender. Hah, gender kok halo kok? Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruh kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Mak Datuk Parpatiah untuk ditarikan kepada sekalian nenek mama di tanah Minangkabau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah. Macam kau Mak Datuk. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Terhadap kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasusnya mangko kami kapakadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Ko iyo salah ke ditimbang utang ke ibaya, indak bisa di pengadilan sumbar ko saja kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah. Coba ketangahkan nak kami dengar. Mak Datuk. Lah tabua takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyau di negari kau. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah Jemundok Kanduang, kan lain orang padusi. Mau kasih ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat kok, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mama kapakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mama jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran yang kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tu kebenakan. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki yang menuntut persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang pedusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh menaruko, menukuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka suit, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kalapau. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Nan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat.
ingin nak jadi datua. Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cadek pandai, Mak. Tapi nak pernah diberi kesempatan jadi nina mama. Aku itu banyak ya. Mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datua, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemanakan. Jabatan dubalang pacik lah. Itu pun jadi imam, kati bila maulana. Kami mengamik-amik saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Betul. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sawah pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bahkan mungkin. Nan senjang sajo kita paluruh, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo. Oh, itu nan kalau mak dek kurang tu nak lama dek kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan nan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tidak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kandung kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari muda-muda. Itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak. Tapi juga tukang memasakan setiap persoalan dalam masyarakat kaum jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi Madatua. Boleh dikatakan begitu? Apa mana kekurangan kami nan di mana tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau pian apa baco. Ambo serius Madatua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalah itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batan dia. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di pikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan pemain, bukan pertimbangan raso dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau bersile. Itu realita. Nah, tapi mesti dicatat. Kalau kejuaraan olahraga dan kemanakan baca tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Abercup di bulu tangkis. Tentara, ada perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka indah diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden. Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Aryo, Presiden Filipina. Benazir Bhutto dari Pakistan adalah negarawan yang sukses. Cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi sadonya, Mak. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih menyuarakan emansipasi, demokrasi, HAM segala macam itu. Bahwa dari sampai presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Mukasi Mak Datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarjinakan, gitu. Indak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong gangat contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki padusi sama terlibat mencari nafkah. Iya.
Kalau suami membaja, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biai menyisik rantiang. Om mengaka barang, tante duduk di laci. Ya? Keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakuk surang-surang. Nan barek porsi laki-laki, nan ringan untuk padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, Mak, kullukum ra'in. Dan satarihnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tambuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada seorang pun rasul perempuan. Nah, karena adat merujuk kepada syarak, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak. Astagfirullah, mengucaplah kemana kan? Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sebab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa, inyo diuri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami. Betul. Itu aku tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih kadang? Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah letaknya perimbangan. Nan di Minangkabau disabut sesuai alu aja patut dimakan ku aja jangko talatak suatu di makamnya. Kayu dirimbo bertinggi barandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang dibaki hai taganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin, kan itu, nah. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat di jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah, di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabit bunuhkan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan juo. Ya. Kini nagari lah berubah, mak lah berubah. Tak sarah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabul nuzul kejadiannya. Lah. Adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Inyo mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diateh mengapa lo. Bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan. Dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak jantung. Lah dapat ameh segadang gugak nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan nuliri manusia. Termasuk laki-laki karena ini juga manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu. Bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan muslimah, teman-teman. Betul, Mak. Sadona menjadi hak kalianlah diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntui? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asahanan tau dua lagadiang. Mantang-mantang batangnya dari barat. Allah boneh padis tangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau. Lama di awal ketujuh di orang. Lah, ukuran demokrasi iyo kan diorang lalukan di awal. Ukuran keadilan alu aja patui raso aja pareso. Ukuran perjuangan? Tempi nak diateh tak kurang nak di luar itu. Iya lewat tuh. Ini negatif tuh, Mak. Bisa negatif, bisa positif. Dilihat konteksnya. Namanya baru dia mamak juga manakan. Ya tentu nandek mamak juga nangka lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu ndak salamunya cucu dari ateh, tapi juga membosek dari bawah. Nan pangka luruhnya makanan tiliak kok bungka menahan nasah, bana menahan bandiang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah yang menjunjung tinggi harkat wanita, bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Lihat sejarah.
Di zaman jahiliyah, anak-anak padusi nan baru lahir du kubur idu sebab mubazir isu anda bisa parang. Malah nambedo koknya tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala undang parang. Di India tempo dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dan istrinya masuk api. Di Tiongkok, sajak ketek si upiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucuit segala lepek. Mungkasnya apa? Mungkasnya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh ke mahkamah. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve, walau karena rako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di suri Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mangkuto ditanai bagai gumalo dirajokan walaupun tidak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang? Kita tarikan, nak. Lanjut. Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga, kok mak ya. Rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Kita satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkasih kemanakan Minangkabau alun berbudaya. Bukan tak itu, mak. Atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam. Ndak sampai kian bana do mak datua. Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alun beradab. Usah emosi dulu, mak. Biasanya orang tua tu ba alam laweh ba padang lapang. Agak ibu lo tensi mama kenanya. Astagfirullah. Sasa angok den menangah kecil ko sebentar ko. Tolong mama simak. Daerah-daerah nan Ambo sabuikan tadi ado mempunyai tulisan sendiri. Walaupun jarang dipakai. Tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Tarikan. Hal lain dan Ambo caliak, koma. Kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihatlah. Bajunya gunting Cina dari Tiongkok. Taluak Balango punya Melayu. Sarawa potongan Aceh. Saruangnya kasih Ambo tanunan Bugis. Kupiah dari Malabar. Tarui, ada jo. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawa Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punyo awak, mak. Nah lain, ada jo. Tarui dulu. Itu pun keseniannya, mak. Talempong itu gamelan orang Subarang. Rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Kucapi dari Sunda, randai lenong Betawi gitu. Itu mama nama ngatukan bukan Ambo. Alah sampai kemana kan? Cukup dulu, mak. Kini giliran mama. Silakan, mak. Kato menjawab gajah mesambui kita siang cece. Iyalah. Tentang masalah tulisan, sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah bertitik ada teh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata. Mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini? Ada. Tapi sangat langka. Masih ditemui tambo bertulisan Minang Kusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau kemanakan berminat bisa dicari ya. Mada tuh pernah mencari? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya. Dikutip dari sebuah buku. Baamang kok indak berkembang, mak? Nampaknya ada unsur kesengajaan. Mau kasih mak datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu disabit tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf, mak. Ambo alum paham keterangan mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam takambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Nah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak.
Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis. Nah nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua, nalah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit ambo menalarkan kata-kata mama tadi. Nah macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indaklah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu yang lah masak. Urang Minang ogah yang bersifat instan. Kok lah ado nanta hidang tinggal manyo untuk apa payah-payah batanak mak? Disitulah kelalaian kalian kini. Bau tak kau tak urang pabilo awak kacadiaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat nak. Mencari yang praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerja tidak berkembang. Coba bayangkan. Orang dulu balatiah mahasa hutak, bukan mancawan gilo menampuang tak berluak dapat sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator. Ku ada soal matematika, aljabar, cok kami siswa ke? Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Tek. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuman nama menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator bukan utak sinuri. Potongan niko manusia yang jadi pemimpin iswa. Metode pendidikan kini lebih jauh maju mak dibanding zaman mak Datuk Perpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana mak. Saya iswa memang tidak banyak orang bertitel doh. Walau surang-surang berpangkat mister tapi ranun masak di batang bukan masak peparam karibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Boleh diuji? Masa mama sekasih sekolah nak pakai tarompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan memanjokan capek gadang badannya gapuak tapi daging gaca talionnya ambah. Hongok mau untuk balain ayam kampung carian orang. Iya. Dagingnya padek kami, taluannya bavitamin, kukuak panjang bulu berkilek, penampilan gagak balago baga. Iya. Sebabnya? Sebabnya itu mak. Karena ayam kampung mencari mengakai surang, mendiri duitnya. Bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh, mak. Kok lah jawab kita menyimpang dari pokok persoalan ke mama. Kaji kita tadi tentang tulih manulih. Ini tibo lo ditalu sama nalu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kalian gini. Mara tuh menangkap sinyal dari perilaku alam itu baik. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nanta sure. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kece orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamu. Bukan menurut awak surang mak. Nan alun teruji. Nah di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa yang kamu nak kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua. Maka carito nan ditarimo lah melalui puluhan tangan ditambah jo bumbu menurut salero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, indak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini kok mak? Raso pede, li tahu mak pede? Percaya diri, nan balabihan, akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri, melecehkan penape orang. Nah, menjadilah inyo takabua, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang mak. Dewa tuh sakarih tuh bah. Ndak kareh do mak, kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain.
Tentu tu mak. Atau boleh juga mancaliak jo matu sendiri di dalam camin. Tapi kok buruak muko awak usahlah kacau dipacakan. Mama ini ungkapan orang mak. Ungkapan apa tuh? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai berminyak ayam mak. Geliang bak geliang siriah lareh ke. Indak tahu tampuk lah layu Lantam dareh piluru hampuh gadang tungku hindak berisi. Aikolah akibatnya kalau bakal manakan jadi aja mama lah di ono. Tadi kan mak datuk mengecek lupa mak. Airan kecek mbak. Kebenaran itu indak salamonyo cucu dari akte mak. Aduh kalonyo mambose dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu ya. Kok ditapi dindang tareh nak bersisiah tah jabareh weh. Silakan mama bandiang. Aduh pun nan kemanakan batu tadi itu. Aduh jawab tu. Biar mama terima dengan catatan. Atau catatannya mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Ya, memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak tuli manuli. Betul. Tak salah tuh. Iya betul. Nah, Iko mama lukiskan suatu ilustrasi sejarah lah. Mak. Usai perang Padri, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu para ulama Minang dan Baraja ke tanah Arab dan Mesir lah lebih dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Iya. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku Tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah. Mama bisa tulis baca Arab Melayu mak. Insya Allah lancar sampai kini. Waktu SD dulu mama biasa menjadi upah membuat surat di tulisan itu. Rupanya dari ketik mama gitu, kolah kreatif juga Maya. Tahu enggak apa upahnya? Ya tentu pitih mak. Salah. Tuh jual tuh. Jo pisang rajo sesike. Aku nampak orang tidak menjenjam pisang, nak katakan dawai habis. Tarikan lah mak. Balik ke pokok pangkal kaji kita di awal tadi lah. Bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tidak betul itu. Buktinya tidak batu? Tanpa membesar-besarkan diri. Budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah dan punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang. Tapi tolong kamu ukurkan kekurangan Minangkabau. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Coba, apa? Ado moto mak. Idui orang awak nan salah. Batu tadi? Batu? Idui orang awak nan salah. Katanya daripada menjadi ikua gajah labia bayak menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigi kok mak sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu mak. Lewat tu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Kalaulah senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual kok mak sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan mak, surau nan sasak de engku imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhilah dulu, taruh. Akibatnya mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta pihak. Bako bantu tu kata. Orang Minang terkenal ulet dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan diri di perantauan. Memang diakui lihai mengucuk bola mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampar lalu awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapet tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalkan. Sama saja mak. Dan sama pia. Di bidang manggaleh umpamanya mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses berusaha. Itulah sebabnya orang awak tidak bisa berkembang di jalur mama. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tanah mati.
Teori. Bukan sekadar teori mak datua. Iko contoh. Contohnya deh mak lah. Betul. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala kadang. Pengusaha profesional maimpun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya. Kan betul tuh. Tapi orang awak berkongsi di saat bapokok sayui. Isu aku lah kadang apa cak kabinet. Karena apa mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang ndak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah. Aduh jo. Aku aduh yo keluar habis-habis. Nak beko nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi memang. Batu. Kita kalah di setiap kompetisi. De aku nak hidup surang tapi gelombang kata impi ilmu dibawa mati sampili le jalan dia mak sampili cuba cari guru silik tradisional mak Betul. kok ada kunci 10 kunci Iya. dek guru gadang namanya kah Iya. ndak kesadonya di poroh dah mak cuma 9 nan baturunkan ke nak murid nan cie keserap nyampang kok malonjak nak baji kok murid malong guru kok mak kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok istilahnya agiakan dan saganggam tinggalkan nasa binjek itu pitaruh orang tua sejak siswa ambo tekanan aja sampai gini tuh mak abiko tibo saatnya murid menjadi guru panaruhan nan 9 tadi nenagiah guru tadi itu enggak lo kasih 8 lo nanti berikan acie disimpannya lo generasi berikutnya membuka sasaran pulau ilmu nan 8 7 lo nan diturunkan mak hasilnya bare mama 2 6 tinggal 5 sampai jadi bare mak bantu iko manci itulah nasib silek tua pusaka Minang anda begitu pada tua ya taruhlah dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja si Padang tasile tare aduh banan nan di awak sarang dia teh pantang manjuangkan nan di bawah lihat orang lemak dek si lupa nanti ate si lupa si taruh ke bawah aku si samui nalapan wah di dalamnya masukkanlah si baca je si balang orang sesuku keturunan tak baa nasib sekumbang kamanakan memak payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutupi orang sementara mama mati dek bangka kemanakan dia nak kemana iko banyak lah cerita mak kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya bi kami mengisai jarami nama tu jarami masyak memilih salibu di pamatang dia tu mak dia ulah sampili kariang kau tadi sampili kariang senior kami nan dia teh dulu tah Codang adik kemenakan. Tu mak. Kehidupan itu ibarat dua sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior dan diateh, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan? Pendidikan macam apa tuh mak? Pendidikan mental spiritual. Kamanakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan pihak bukan diminta-minta. Kalau awalnya sajalah di pangku alamek kalapuak di pangkuan tak bisa hidup mandiri. Aduh mana pantunnya tu mah? Apa tu mak? Dijajah sawah dialai isua indak taganang lai, diajah hidup marasai isua indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamanya. Tentu dituntun ditatah dulu baru mampu berjalan surang, Kok nyolah capek berlari isua giliran ini nyolo nama orang. Kan begitu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu enggak? Menjambo buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih dan gugua di buahnya. Betul tu mak. Barangkali itu rasionya kondisi anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Iya. Ya, kreatif. Ya, kayo jo ide dan energi. Kayo ide dan energik. Iya. Dinyo arif. Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain mak. Soal apa? Baat tanggapan mak datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang.
Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang Juwo. Bukan pengemis mode kemanakan. Itu apa tuh, Mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambo raso itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri gitu. Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak. Dan kita tidak melutok mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri. Kemudian baru diklaim menjadi busana Minang. Nah, coba perhatikan. Batik umpamanya, sarung batik ya. Bahan bakunya nan cuman punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat sarawa dari bahan batik doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya dan di Tiongkok tu doh. Itu pun saruang bugi dek kita untuk disandang dilihat laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang Perusi. Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapulo para datuk sebagai rajo, ketua adat latah melatah latah memakai salua ala Belangkon. Oh, Belangkon. Kalau dicari bantu, Belangkon ya salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua lebih dake ke India atau ke Parsi dan itu sah-sah saja, bukan? Artinya pakaian datuk tidak ada nan asli Minang. Siapa mengatakan tidak ada? Mengatakan tidak ada itu siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kapalo pengulu, carilah pakaian datuk dari daerah luar 50, namanya Deta Wakarwi, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tuh. Iya. Adapun nan kamanakan mungkasi Belangkon tadi namanya Saluak Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami indak menampak pakaian asli itu, Mak. Selain Deta, Mak tadi Deta Bakarwi. Deta Bakarwi nama Mbak Singwang tadi itu. Indak menampak bukan berarti indak ada. Mungkin dek kalian kurang menyimak. Bisa Mak Datuk tunjukkan? Pakaian asli orang Minang adalah sarawa hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, lia bacawak, balah bambu tanpa badaun bakalepak. Langan lapang di bawah siku, basiba balik betimba. Alah? Iya. Sarawa pansi gadang kaki pisak jatuh lakinya sentiang. Itu Sarawak. Iya. Persis Sarawak kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak nan ndak ada di orang lain gitu. Kalau pakaian padusi, Mak? Hampir sama. Bedanya Sarawak menjadi saruang, detanya jadi tingkuluak. Warnanya hitam juga? Pada awalnya memang. Namun sesuai perkembangan, lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Nan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian, Mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih Mak, begini kok. Indah ada nan asli di dunia aku doh. Sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dikatakan silet dari Cina. Apa orang Cina yang membuatnya? Bukan. Iya. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Iya. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mampeh pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Iya. Sadonya ciptaan Allah. Betul. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gua, gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Iya. Bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo, dan gemanya getaran jange kulit kambiang. Itulah Minangkabau.
Mak Datuk, Ya. kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Nah, tu lantai tanah, atoknya genteng. Cuma semua tanah dia. Iya. Inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sedikit teh, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental, bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Jawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya mak ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Ya. Itu artinya sebuah kebersamaan dan kompak memperjuangkan kaumnya. Iya. Kalau rumah orang Sunda? Nah, kalau Sunda hampir sama aja Jawa dah. Tapi nan patut disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Balok kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi tegak dikare betul. Tu nama balua nama tu balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family. Li jale nama artinya. Salah jawabana tak bakaji. Nanti awak lalukan dulu. Tu jendelanya cie lah tu mak, sampi lah tu. Tertutup dalam pergaulan gitu. Nah, betul mak. Fanatik. Mudah berbuat sangko, pembingi bagai. Tu suko melihat orang susah. SMS, tahu mak SMS tu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Tu mak. Apa kajian orang tentang rumah begonjong lah? Nah, kita nan paling parah mak. Apa parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Li jalan mak makasih itu. Angkasi. Ndak serius, Anggu anggak geleng namuah. Dalam Melayu indak kan? Sudah itu alay. Di muka dindiam bokia, rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang, bila bajalin-jalin, hari rancak keluar. Jadi caya sebantuannya mak. Suku bapura-pura sekadar lagak nampak ada orang zete. Nah, iko yang paling hebat mak. Tu tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu. Garatak samba. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang pemberani. Pengacuy. Iya, kira-kira baik itulah. Alah. Ndak gini tarik hinjo. Dah paham mak tu. Tunggu sebentar lu mak Datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa, manih sadualahnya rancak. Tapi giliran ke Sumatera ndak saince yuo nanelo. Lai tahu kemanakan sebabnya. Bama? Karena nan kalian kecekkan budayawan tadi, orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya beragi gadang kawak namanya. Mak Datuk. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri.
Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, katanya Minang itu pelit, licik, ortodok dan sagaroba parangai-parangai buruak. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah tegoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mahujat kepada nama-nama warsih warnain tuh. Kabanyo orang Batak pun dikatakannya muko tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, mak indak tersinggung, indak protes. Itu urusan orang. Lah, sehingga ada nama komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dek dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo seorang datua emosi naik simbabar. Katanya nanti nak dengkawini pajatu nak tahu bana baan sabana Minangkabau. Pokoknya macam-macam tumpala juga rutu si BA masa itu. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyo takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, Mak. Lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, jalan. Betul juga kecil orang Mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah Gonjong sekadar Pangarega, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampak tu diluruskan barangkali? Indaklah mungkin Mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Balu kok ketidak, Mak. Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan memak pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi. Di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Iya. Rupanya beliau kok melalui penterjemahnya kan? Iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya tuh, Mak? Koreanya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagoncang tak karubuah. Entah kok rumah tembok kesapok-sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rahasionya itu, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Kalau datang Gampu Mahoya, maka tunggak akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Nah, itu cek tuh. Nah, lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, dan disebut punco. Kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan Yusi paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Nah, seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Betul. Bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nang kemanakan mengkasui dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, gitu. Betul. Tapi justru kemanakan itulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan dek permukaan dan landai. Gitu loh.
Ba kalau angin datang dari muko atau belakang. Ko malu keserunya ko mak. Sakancang-kancang angin hanya akan numpang liwat ba ayah luli ketanggua. Muka suitnya? Sisi muko rumah gadang mempunyai banyak jendela kabaki angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah nan basusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh na menyerang dari bawah, balu tuh. Ada barisan sasa atau pagar bambu di kolong nan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Iya. Juga pun akan menghisap angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Hah? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah tuh, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barek bangunan. Penyeimbang muka suitnya? Pernah enggak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Baa posisi kedua tangannya selalu meniti. Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupo sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan keselamai kesubarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus Iya. kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di nancupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang patuti abi. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang Subarang. Sia mengatakan orang Minang pelit. Kenyataannya memang baik itu, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Bantu tu, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan ke? Banyak selidia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah dah. Lalu lusuah tu aku memang indak boleh banyak tanyo. Banyak tanyo. Para lu basudi basiasek je orang mengapik mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tu jo pengemis nan siai gadang bedagok, mau untuk nampuan kentangan tak perlu dia tu. Bantu kurang pamaleh. Tapi Mak, itu namanya label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama laki orang awak, terutama di perantauan. Iko malu basamo, Mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Samo itu, Mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial haruk pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruak sekali jangan. Coliek kemanakan. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musala. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun ndak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri di setiap rumah gadang lamo baliri ampe buah rangkiang salah satunya bernama Stinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain tuh di orang lain macam tu. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara nan cukui, itu menandakan orang Minang balam laweh padang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dak ada nan tuang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sajangka ambil ke pasar, sampai pun nalantiak bungkuak malangkuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempataruakan atah kemanci itu, Mama. Indah. Atau? Ko ado jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu.
Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Betul. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk duit, tapi memang duitnya untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui ko, Mak. Mak Datuk tidak dapat mailak kah? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak Mojo Pahit dulu, Mak. Tiang Bungkuak terakhir Jo peri-peri pun keo. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Atau Mak. Memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang. Di medan perang fisik, kita bukan ahlinya. Itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot. Nagari kok ditagakkan bukan senjata. Malah mustahil Mariam dilawan Jusuligi talang merancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berunding kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau? Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang sebarang jo diplomasi indak mempan nak mempan kita diparangi jo senjata akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman berkuasa di Pagaruyang sampai kambang keturunannya, Mak. Panglima Aditya Warman diutus Dek Gajah Mada menguasai Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyang. Sesudah Inyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik juga sambangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpatian dan Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang etan ke Tanah Rantau. Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya enggak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyang menjajah luak nanti go. Enggak batua. Orang tiga luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyang dan tidak pernah membayar upeti. Buktinya istana Pagaruyang terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Madian dan menjadi wilayah wali kota. Kalau begitu Pagaruyang tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebanyakan. Pagaruyang bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak. Manuri adat Minang dari mamak ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyang yang bagala adat tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari syah ke syah. Umpama kalau ado kini keturunan Pagaruyang bagala adat tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niniaknya siswa kawin jeperisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi Mak, batu namanya atau bingung lombo jadinya, Mak. Tapi balik bingung aku. Iya, bingung lombo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menekan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah, Mak Datuk. Dijapit balik ke pangkal ko, Mak, tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu ko, Mak. Nan terakhir tahun berapa tahun ko nang kencang sange ko Iya betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tu, Mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh, Mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang indak pendirian. Apa pantiangannya dek marat tua? Tunggak nan tak cukam ke bumi paran nang guyah masuk tiang atau rasuak tak kawin jujariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak indak boleh lapih dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar, sumbu tetap di tengah. Biduk lalu kiambang Betawi baik itu bunyi petuahnya. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah asahkan di lapiak nan sahalai. Silahkan tagak berpaliang asalai di tanah nan sabingkah. Itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya.
Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja, baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau, Tapi nampaknya kegiatanku mengundang pro dan kontra. Itu pasti tenak mak. Dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko duduk soalnya nan sabananyo mak. Memang semenjak zaman reformasi ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura disikapi beragam oleh orang awak. Namun, nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Bagi yang lah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karajubu buek. Pada tu pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan benar. Lantas dari mana jalan malegal kan? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako. Sang sako itu apa, Mak? Ya, gelar anugerah itu, atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok kemana kan? Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan makasihnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datuk kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tuh, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Adapun gala sang sako, nan walaupun hanya sebagai kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang nan berprestasi. Dan itu pun sebagai pinjaman, tidak boleh diturunkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tuh, Mak? Antara lain, bajaso mengharumkan nama suku atau negara asalnya. Seumpamanya? Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Kenago di meninjau. Pak Bakhtiar Khamsah. Bakhtiar Khamsah dianugerahi pulau gala datuk oleh suku Piliang sebablah membanggakan negara Baiba. Di zaman penjajah di Suliaya pernah diberikan gala datuk sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala Datuk Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Dan Pak Hatta. Walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malakuk ke salah satu suku di Kurai Ampek Jorong. Limo Jorong. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapa Yuang Ameh. Dan lain kan masih banyak tokoh-tokoh Minang. Kok tidak diagiah, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basha, panglima perang di Penigoro dan diangkut Bulando melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Muhammad Syafi'i umpamanya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, dan pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan zaman Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Ruslan Mulyo Harjo, gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Baik itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat.
Kalau bayi itu memang batu ajuo tuduhan orang mak. Baso orang awak memang sampili karyang. Kecuali kalau ado nan ingin membali maha ke. Arago bisa berdamai. Kan betul tu mak betul. Diminta indak makan lagi di Bali, indak makan jua. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan gala datuk mak. Tapi jua Bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negari di luar agam, ya, namun tidak kita sabut, tidak saya sabut namanya. Nenek mama orang si Kumbang memberi gala datuk ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Nah, piti habis orang mencibia tamanuang beliau kan panguan. Lah, ada pula di luar tanah data yang tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi gala datuk ke anak pisang dan asli Kalimantan. Juga tidak ada PSK dari penghulu di negari walaupun lah habis-habisan keluar pitih. Iya. Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima gala sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya mak. Nah, silahkan dimatangkan dulu lah. Nah, kalau sudah sepakat saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu Iya, tapi mengamangko sakaku tu bana nenek mama kita jo aturan tu mak. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu tak bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, dek kita pun gelar di bawah-bawah seperti Malin pernah pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh ya? Boleh. Sutaraja Sempono Sutaraja Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah Pranolo, udah Prapto, Mama Tioso. Ya monggo silakan saja, rapopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Nah, kami galais tanpa limo. Bukan main gadang hatinya waktu dia tahu bahwa Palimo itu artinya panglima perang, sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi itulah. Gala datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bang kok bisa tuh mak? Ya konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Nenek moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang batu mak? Ya katanya, tapi ambo nak tahu pasti lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Nah, sesudah tabanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala datuk Basa Batuah. Antayun tenda ambo nak tahu lah. Sajak sesudah dilantik, ala berapa kali datuk Palembang kita tu menyilau anak kemanakannya ke Batipuah mak? Itu tidak perlu dah ya. Bang, mak. Nan pokok ya, pengulu awak orang hebat. Nah, ikut dan diambil orang tuanya. Kok tidak tahu bagai Jawa antilah. Nah, ada cerita anekdot tentang beliau. Kok nak kan? Jadi bahas ceritanya tuh mak. Jadi waktu merantang panjang gala datuk Basa Batuah di istana Peguruyuang dan Tabakat Umbari baduyun lah hadir nenek mama papakaian kebesaran datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk dipreso pinggang nenek mama. Jadi ada jo kok mambok senjata tajam sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Maka belunggualah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkau lai pakaian panggulu ke ruang upacara itu mak. Itulah masalahnya pihak. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan karih di pinggang. Kesaru-sarunya tanah itu mak. Nah, aduh surang nan kerengkang. Oh, lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang, tapi disiplin. Menurut adat Iya. Mako tadangalah dialog antara datua dan tentara tadi. Kata datua, tidak bisa pak. Ini tanda kekuasaan kami Pangulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjago. Tidak ada alasan datuk. Mesti dicopot. Jawab datuk, saya tidak mau. Apa juga yang terjadi tidak mau. Nah, kalau datuk tidak mau tinggal keris,
ya tidak boleh masuk. Iya, iya. Katanya kan, tidak kalah tegas sudah tua kita kok menjawab, Iya. tidak usah, tidak perlu bagai di saya. Gitu. Saya pulang. Iya. Nah, beliau pun balik kanan menuju kau rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tuh, Mak. Cuma nyo surang lain dek takui tepaso kari tinggal. Nah, itu baru datuk kesatria namanya itu, Mak. Betul. Baga ya, Ya. ba prinsip. Nah, kok boleh hendaknya dalam segala hal niat mamak ko, niat mamak kita ko harus bersikap tegas ya. Indak namuah digarigak-garigak orang. Jarang bulia serik basuor ke ceritu pia. Pada tua. Baapulo jorajo jawanan diberi gala bangsawan pagaruyang tu. Itu urusan orang tu nak jalan dah, Pak. Urusan orang baapulo mamakku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau, Mak. Pemberian Gala Karajo Jawa ke Gubernur Jambi atau ke-9 putra Minang terhebat masa kini itu haknya bangsawan Pagaruyuang. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan, bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucuk adat, Mak. Pucuk adat versi Rajo-Rajo, bukan pucuk adat Minangkabau. Pucuk adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perseorangan tapi lembaga, yaitu LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi nan berkedudukan di Padang. Atau dulu namanya SAM, SAAM, Syarikat Adat Alam Minangkabau. Nan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37 berubah nama menjadi MTKAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinannya terlibat PRRI, maka MTKAM dibubarkan tahun 58, baru kemudian Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini. Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya, bahkan memprotes jo perangai. Baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan merantau. Rantau? Iya. Didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Sebab di rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tangga tanpa intervensi pihak lain. Dan ambo sapandapik dengan itu, Madatua. Kungkungan bantu apa nan menyebabkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Kasihnya? Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. Keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi sebagai mama, inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi. Tapi tidak boleh menikmati hasilnya. Kan dah itu, Mak. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamiko tanggung jawab rumah tangga indak mutlak berkuasa. Akibat status tanah kerapan milik istri. Maka laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Seakan-akan inyo disuruh bacakak dalam keadaan papasuang. Nah, tua tu, Mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek. Itu tidak adil, Mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harta pusako. Nah, umpamanya? Ya, menjadi buruh tani bagaimana umpamanya? Di Minangkabau kok tidak ada tuan tanah macam di tampik lain, Mak. Jadilah. Mama memahami pendapat nan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu, kemenakan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan. Tapi Mama tidak setuju dengan istilah melirikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah. Malah sebaliknya karena sayang. Karena sayang? Iya. Adobana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh mah.
Bunyinya, jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung baik itu sayang jenagari. Logikanya, Mak? Logikanya, kalau orang mainda karena jajo, samiang indak katakan arah. Iya, betul. Tapi para perantau Minang tetap taragak di kampung halamannya. Tambah jauh, tambah mendayo, makin lama, makin merindu. Itulah kalau cinta lama dilik Rangkayati. Tansano memang pusaku tinggi menjadi pangka balau lupa nyaki. Sajak siswa adat ko lah dirubah orang. Nyatunya, biar kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian kini. Memang itulah nan aneh jo adat Minang ko, Mak. Apa nan aneh? Orang lah menggeser jalur kekeluargaan mama kamanakan menjadi Ayah anak. Betul. Tapi masih saja bangga jo sistem matrilineal. Orang karantau mailakan harta pusako. Namun adat disayang juo. Jo Melihat ulu. Iya. Itu istilah kami anak muda, Mak. Benci tapi rindu. Yo. Ogah tapi mau. Nah itu. Apa itu nan dikatakan munafik, Mak? Bukan munafik. Nah lalu? Itulah tuahnya Minangkabau. Sebab di balik rasunan pahit tersimpan ube menyenangkan. Sengsara membawa nikmat. Indak pernah kezaliman memberi manfaat. Salah lagi kemenakan. Baku bantu. Coba kalian dengan kejujuran. Paling tidak ada 3 manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama. Harta komunal milik bersama lah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Dan kayo indak terlampau mewah dan bangsa indak melarai ame. Yeah. Semiskin-miskin orang Minang pasti punya harta walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Katua kemanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya. Tensano harato kaum boleh dipindah tangankan ke orang lain, lalamu Minangkabau ko tandeh di borong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mewarisi harato peninggalan nenek moyang. Coli daerah lain. Penduduk aslinya talantiang ke tapi ulah dia menjual je menggadai. Serupa Pasaman kini ya, Mak ya. Pasaman baik tujuh Darmasraya dan pesisir selatan lah dijarah orang. Dikhawatirkan pai kumbuh pun lah mulai diserbu pulau. Kalau nenek mamaknya ndak waspada dari kini nanti ketinggal batang punya limau katehnya larimbun dek pindalu. Di mana salahnya tuh, Mak Datua? Bukan salah aja namanya cuki ya. Salah barombong nala rompak masih ala tabe ibu. Baru 2 nama Mak baca. Nah ketiga apa tuh, Mak? Nah itu nan menjadi materi perbincangan kita kan. Bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbalikan harta adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Iya. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk. Dan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampung. Tanah rantau galanggang untuk berpacu. Mahadu nasib di dunia dagang menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak nagari basasak tinggal di kampung sementara lapangan pencarian semakin sempit. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketek buaya banyak. Satu kondisi dan akan mengguyahkan simpul-simpul kekerbatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan pai merintah membau dendam, Mak. Itu nan mamak sabui tadi. Ulah dek cinta jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah nan tabaka bukan sakadar menyelamatkan diri surang-surang, tapi mencari air ke penyiran jam sampai ngangui kesadonyo. Jadi abu ya. Nah, jadi abu kesadonyo kalau tidak capek disiram. Itulah bandiangan mamak terhadap latar belakang Minang merantau bukan suatu bentuk protes kepada adat. Tadi Mama menyebutkan bahwa dek sayang ibu je kampung berpisah dulu sementara. Iya. Apa muka suinya tu, Mak? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Iya. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan bak parian di sandang kaya, kapai madok kapulang, kabulang madok kapai. Muka suinya, Mak? Nah, muka suinya keseimbangan antara kampung rantau. Samo ditenggang keduanya. Usah dia lama di rantau lah lupa negari asa. Atau berpusu tinggal di kampung sawah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau tu suatu keharusan, Mak. Tak kalau si buyang ketek di pangkuan anduangnya tadanga dendang melalokkan.
Awininya. Nah, karatau madang dulu bebuah bebunga balun Karantau bejang dahulu di rumah pagungo balun. Di usia teh mak. Iyo. Nah, supaya apa? Supaya nak jadi orang baguno Iya. Sebab di rumah bukan indak baguno Tapi alun baguno. Alun baguno. Iya. Baguno untuk diri sendiri, ijan menjadi beban orang lain. Baguno untuk masyarakat sebab khairun nas mayyamfa'un nas. Itu di hadisnya sebanyak-banyak manusia adalah kurang dan bermanfaat untuk manusia lain. Iya. Untuk itu panuahkalah kepala je intek limpahkan ke orang lain. Gasak dado je imtak siarkan ke masyarakat dan pataguah lambuang ekonomi santuni orang bakuliliang. Indak panuh kateh panuh ke bawah jadi jo. Kalaulah itu misi marantau mak di kampung apa nan kurang mak? Kurang memadai ke mana kan? Maka sweet mama. Ibarat banyak ke. Mangkonya boneh berbuah labe mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang basasak di samayan walau dipupuk disiangi basuli bana kadang nyokon mencito ke menyabi. Lihatlah. Biasa ada orang besar minang gadang sesudah meninggalkan kampung. Rumus mama itulah kadaluarsa mak. Indak laku lagi. Banyak anak Minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Nagari lah berubah mak. Nagari lah berubah itu betul. Lalu? Kini ndak perlu jauh-jauh mana mencari kayu. Betul. Di Sumbar lah banyak orang hebat dia di pemerintahan maupun di swasta. Iya. Tapi jangan lupa. Kalau pada hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pusako. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya dalam tanda kutip, memberontak. Memberontak terhadap kungkungan adat. Iya. Mereka melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Biarpun manggalih ketek-ketek, tapi inyolah tinggal aja keluarganya di pondok seo, bukan di rumah gadang minyak kaum. Indak musi arah pusako, jangankan menuntut hasil sawah, malah membantu rusana yang di kampung. Mungkasih mama, inyo merantau walau di kampung. Betul. Karena apa? Karena mandiri di merdeka. Iyalah. Sabaliaknya mereka nan bagantuang ke pusako, biarpun tinggal di Betawi, itu namanya bukan merantau tapi betanang lalu ke negara orang. Tapi dibanding dengan pesan merantau nama merupakan fatwa adat tadi yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung baik itu sayang jonagari. Maka kenyataan yang nampak kini mereka lah menjadi pengkhianat ajaran nenek moyang. Patut dihukum mak. Pengkhianat balagu ni kok. Indak mak. Walau parantau jauh maupun lokal indak lai pulang-pulang lah merantau Cino kecil orang paling mencogok sekali 5 tahun. Itu pun serupa piknik lah. Lalu di hotel seminggu lah balik pulau balik. Apa itu tanda sayang di negari? Adapun pasan dalam merantau tadi indak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Kau indak batang tubuh lang tercogok bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide atau setidaknya doa dan perhatian sebagai tanda cinta ke kampung halaman. Itu punlah langkah bana mak. Kok lai beliau menyumbang tapi sifatnya tendensius. Umpamanya maharuk dukungan untuk pilkada atau caleg sarpok ini mencari tuah dengan membagi-bagikan zakat atau dagang korban sampuak surang betul. Atu langit atu orang narimo ndak tahu di belakang apa mau kasih nak tertentu kan atu berkirim apa namanya simin enggak limosa ke beliau bekolah satu lu hitung-hitung memotong pita begitu simin di sumbangan ni mau limosanya satu lu memotong pita apa doa tenaga kotoroi masyarakat kampung ndak bisa dinilai jepiti. Taruhlah, tapi label pengkhianat dari kemenakan tadi overdosis. Mama tak terima itu. Tolong mama pertimbangkan. Awalnya tak kalau kabajalan ke tanah rantau. Niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, tidak takkan pulang lagi. Katandu sayang je ibu kan. Kok sekali-sekali pulang je anak bini hanya pai demonstrasi kekayaan Kuah dia nutu dia lah rancak. Kuah kalau ngamih dia kalau panu lah bantu toko amih berjalan ci urang ana menimbulkan kecemburuan sosial bakal indak orang kasali kapai ibu ini kan. Hanya amih sepanjang badan aiko nana mau bekas ikan do pengkhianat tadi itu mak. Jadi pengkhianat balik. Yo patut diberi sanksi. Sanksinya? Yo baskor lah jadi orang Minang. Caranya? Ya sebelum merubah sikap segala hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku dan pusako. Rancak mana? Kalau itu namanya pihak malaci kudu menajun
Sedangkan indak dilarangnya sagan pulang. Emangnya gue pikirin katanya. Ya, apa boleh buat? Cara itu bukan mendidik, tapi pemusnahan namanya. Berpikirlah jernih, proporsional, dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam kemanakan. Tapi sebaliknya harapan kami, Mak ya. Betul. Hendaknya para pemangku adat bersikap proaktif ya. Indak hanya gilo mengaluh aja mengalah situ. Macam kok. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari kita benahi dengan cara yang bijak dan santun. Sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri, nan elok diperancak, nan buruak dipailoi. Nah, indak tukang membuang kayu doh, nan bungkuak dirawi, yo etongan nan cangkah jatuak yo mufakai, tantang nalamah laki bilai. Baik itu bunyi pepatahnya. Kok coiko baannya, Mak? Apa alai? Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya. Supaya dibantu formasi perangkat adat di perantauan. Gunanya? Ya, untuk membina masyarakat adat kita nan di luar Minangkabau. Alun paralu. Penting Pak Datua. Kalau ndak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapat informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mamak yang dirantau. Malah di beberapa negari banyaklah penghulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap di negari. Tapi tidak memenuhi harapan, ya. Tidak berfungsi, Mak. Ya, itu nan akan difungsikan. Sulit, Mak. Sulit. Sulit. Datuk-datuk kita nan dirantau indak menggari, ya. Itu Mak, saya tahu sebabnya. Nawa itu beliau kejadi datuk bukan nak maurih anak kemenakan, tapi sekadar memenuhi ambisi sosial. Untuk ada mak ya. Nah itu dengan julukan nan gadang besar. Nah itu untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonyo. Mbak Anda ke sadonyo? Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif, dan sukses. Artinya mau di kampung dari rantau? Iya betul. Iya kok laibah itu ya. Patut ditauladani di negari lain tuh Mama. Namun diharapkan kok Mak, agar para nenek Mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan baik itu juga sebaliknya. Kondisi nenek mama nan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama aku indak berdaya, Mak Datua. Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Indak ada sarana penunjang operasional jabatan penghulu. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi. Sementara hak si pemimpin dilecehkan dek orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang balik betimbai. Jangan bak pisau tajam sebalah. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Itu jelas tidak adil. Iyalah. Bila anak kemanakan memikirkan nasib mamaknya dan percaya memaci amanah, figur datuk itu bukan malaikat kemanakan. Inyo punya kebutuhan manusiawi sebagaimana juga Anda. Tapi kabanan amodanga kok Mak ya. Kan ada tuh subsidi untuk kesejahteraan penghulu, nan disabui sawah abuan. Nah itu sawah abuan. Nan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa ada. Iya. Dulu memang ada, tapi kini lah jarang terdengar tuh. Apa ndak bisa diduitkan balik Mak? Ya bisa saja kali nama. Tapi manolah mungkin penghulu kita balulak pai ke sawah. Sementara kemanakannya jo Honda, jo mobil mewah mencari mama. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank. Nah, taluannya untuk datuk ayamnya tetap punya bersama. Masa pulo datuk awak makan pitih riba, Mak. Ayo kok indah dibuatkan beliau usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi umpamanya. Nah, setiap anggota kaum diwajibkan menumbuh keheleran kuda tua. Rancak, Mak. Asalkan induaknya indak didabiah sesudah talunya dikamehi kan ya ambek suuzan sekali kemanakan ini badi malah curiga. Buktinya sawah abuan lah hilang teh kama apainya kalau bukan jua di penghulu dan sedang berkuasa. Kok itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala maudit pembukuannya bisa kan? Indak efektif Mak Datua. Sebab satio ado kuro-kuro pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kau nak dibuka kan bentuk tuh. Itu mangkonyo koruptor banyak dibebaskan Mak banyak. Ketahuilah kemenakan bahwa paju penghulu itu tidak basaku poloh.
Saku nan tak ado mak tapi uncang di sampiang tu. Paiso le mak ado tu nan basalik-salik. Itu tampe rokok tu tampe kemenakan bukan penyimpan piting. Nan penting menurut ambo mencari pribadi penghulu nan jujur, loyal dan punya dedikasi ya. Sudah tu nan amanahnya repek dipercaya. Hendaknya bantu tu usah terulang perilaku sebagai nenek mama kan, namanya lah gunakan jabatan kan, mentang-mentang mama sekate-kate kecil orang Jawa kan, saringgo aratu wilayah nan disertifikatkan atih nama beliau sendiri ya. Kasudahnya punah Minangkabau ko. Api cayo lama tu ndak. Betul. Seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Dan itu tak kalah pentingnya kemarin. Sajak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apa lo cadat tu Mak Datuk? Istilah ambo sendiri, mengkasihnya calon datua. Iyo, tapi tu mama, tapi mana? Kalau perlu melalui semacam apa namanya studi kelayakan. Anu istilah kininya tes apa tes fit and proper. Iya, fit and proper test. Iya. Lah bakal punun-punun nih dah. Jadi Mak Datuk ya. Ya itu kesini Mas sebenarnya. Jadi Mak Datuk harus beraja istilah-istilah nan canggih ini. Jangan panah-panah sih mendengar orang mengecek di kantor-kantor abiko ya. Aku dulu yo pengundu menekan sore cukui jampu jari sebab puruan ke foto dawai kan mentua tu mak. Ayo kan itu nan musali tenu tangan sebenarnya tu. Kini ko mak itu ndak laku lain Kini ko datuk lah modern harus tahu memainkan komputer. Ba internet di dunia maya bagai itu tu menulis ini nak perlu pakai pena le mak. Nak pakai nak manual ndak pandai nama itu atau laptop segala macam tu biarlah je mesin ketik sajalah walau berdekat-dekat nan perlu jali dibaca. Yolah mak kok mama ndak tahu arti ya. Ya nantilah sok-sokan bagai baso-baso kini tu kan. Aku salah sabui kau malu aja kemenakan makan. Iya, terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu masuk ini kau kemenakan. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradat dan matang. Tanpa itu, adat akan mati tagak. Tidak ada makna pencanangan bebaliak benagari. Semboyan tinggal semboyan nan bak patuh berapi-api namun hujan tak kunjung turun. InsyaAllah. Kok niat lai sama baik dan pemerintah tidak sekadar basa-basi. Kita yakin. Adat takkan gampang menatap hari depan nan syarat tantangan terutama dalam menantang badai modernisasi dari barat. Semoga sajalah. Ndak cerita dah mak. Boleh. Sejak tadi lah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat. Iyalah terima kasih atas perhatian waktu dan ilmu nan Mak Datuk berikan dalam melayani kemanakan maninya macam apa. InsyaAllah kemaah bermanfaat sangat untuk masyarakat ya, terutama untuk pribadi ambo sendiri. Terima kasih kembali. Hanya sekadar itulah pemberasan Mama tak dapat bertanak lagi. Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, Mama memberikan apa adanya. Kau indaklah ndek menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat, rumilah menjawab segala tanyaan mbak maipi basi jubilah. Kuai lanan diapi dari nan papi. Atau ibarat menjual pinjai ke Cino gue. Awak nan tidak basi sekolah berundiang jauh cari pandai, maafkan Mama tentang itu. Mak Datuk lampau merandah. Mbak Rima menyuruhkan kuku cik orang banyak bertambah ilmu gara-gara Mak Datuk nah. Mudah-mudahan Mak Datuk menjadi amal dek Mak Datuk. Alhamdulillah. Akhirnya ambo mohon maaf dari Mama. Dek kancang lari nyoto ko Mak. Lupo jetando rambu-rambu lampu sirah malah sau juo ka. Apa tu ren. Ata dayu Mama menurikan. Maafkan ambo. Biasa kemenakan. Namanya oto baru tahun kepatang jalan tol supirnya mudo paham lah Mama tentang itu. Nantuo kan menanggung ragam. Adek gunung tumpuan kabui, adek taluk timunan kapa, nan pangka cito sama bayak. Terima kasih Mak. Ya. Permisi lambo dulu Mak. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi saudara pendengar, perbincangan antara Mamak dan Kemenakan seputar masalah adat dan kebudayaan Minangkabau. Terimalah ia sebagai sumbangsih kami, ibarat setangkai kuncup dalam semaraknya Taman Raya Babaliak Banagari. Semoga ada manfaatnya. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.